I was down, but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Anadika nomor 23180046. Perkenalkan, nama saya Tiara Angela dengan NIM 23180064. Kali ini kami berada di Bendung Batang Lampasi. Batang Lampasi yang berlokasi di wilayah Payakumbuh, Sumatera Barat, memiliki peran penting dalam irigasi dan pengendalian banjir di daerah tersebut. Namun, bendungan ini juga menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan solusi komprehensif. Bendungan Batang Lampasi atau sering juga disebut dengan Bendung Talawi atau Bendung Sungai Batang Lampasi adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai agar dapat dialirkan ke saluran irigasi untuk mengairi areal pertanian. Bendungan ini dirancang dengan tujuan untuk mengairi sekitar 635 hektar lahan pertanian. Selain itu, Sungai Batang Lampasi juga memiliki peran dalam pengendalian sedimen dan aliran debris, sehingga perencanaan cek dam atau bendungan penahan sedimen juga menjadi bagian penting dalam tata kelola sungai ini. Kesalahan di Bendungan Batang Lampasi. Beberapa permasalahan utama yang kerap terjadi di Bendungan Batang Lampasi meliputi 1. Pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas air. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan pemukiman di sepanjang aliran Sungai Batang Lampasi menyebabkan peningkatan pembuangan limbah rumah tangga dan pasar tanpa pengelolaan. Aktivitas pertanian, peternakan, dan pengurukan pasir juga berkontribusi pada pencemaran dan penurunan kualitas air sungai. Hal ini ditandai dengan perubahan kualitas fisik, kimia, biologi, dan estetik aliran sungai sehingga fungsi sungai tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Kedua, sumbatan atau penumpuan sampah atau batang kayu. Debit aliran yang tinggi, terutama saat musim hujan, sering membawa material berupa batang kayu dan sampah lainnya. Penumpukan material ini terjadi di sekitar bendungan, menyebabkan hanya sedikit jalur air yang mengalir normal, memicu luapan air dan banjir di pemukiman sekitar. Ketiga, ancaman banjir dan amblasan tanah. Konversi lahan yang tinggi dari hutan menjadi pemukiman dan sawah di hulu sungai merusak daerah tangkapan air. Akibatnya, Sungai Batang Lampasi menjadi rawan banjir, terutama di daerah hilir. Bencana seperti Galodo dan banjir beberapa waktu lalu menyebabkan amblasan tanah di 6 titik di sepanjang Batang Lampasi, termasuk di Nagari Koto Baru, Simalanggang. Amblasan ini mengancam jaringan irigasi sekunder yang vital bagi pertanian. Permasalahan di Bendung Batang Lampasi. Untuk mengatasi permasalahan di Bendungan Batang Lampasi diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Untuk yang pertama, pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas air. Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan bahaya membuang limbah sembarangan. Pengolahan limbah, mendorong pembangunan sistem pengolahan limbah rumah tangga dan pasar sebelum dibuang ke sungai. Pengawasan, penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencemari sungai, seperti pengerukan pasir ilegal atau pembuangan limbah industri. Penelitian kualitas air, melakukan penelitian rutin untuk memantau kualitas air dan menentukan daya tumpah beban pencemaran sungai sehingga dapat diatur batas pembuangan sungai. Kedua, manajemen sedimen dan sampah. Pembersihan rutin, melakukan kegiatan gotong royong dan pembersihan rutin di sekitar bendungan dan sepanjang aliran sungai untuk menghilangkan tumpukan sampah dan batang kayu. Contohnya, Pemko Payakumbuh dan Zipur 2 Padang mengatas telah melakukan pembersihan bersama saat Batang Lampasi meluap.
pemasangan jaringan penahan sampah, memasang jaring atau penghalang di hulu bendungan untuk menyaring sampah dan material organik sebelum mencapai bendungan utama. Perencanaan cek dam yang efektif, mengimplementasikan dan memelihara cek dam untuk mengendalikan sedimen dan aliran debris dari hulu sungai. Peningkatan efisiensi irigasi, pengaturan pola tanam, menentukan awal musim tanam yang tepat berdasarkan volume air andalan sungai untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, perbaikan saluran irigasi, melakukan perbaikan dan pemeliharaan saluran primer, sekunder, dan tersier untuk mengurangi kehilangan air dan meningkatkan efisiensi penyaluran air ke sawah. Sistem irigasi modern mempertimbangkan penerapan sistem irigasi yang lebih efisien jika memungkinkan untuk mengurangi pemborosan air. Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait seperti Dinas PUPR dan TNI sangat krusial dalam keberhasilan implementasi solusi-solusi ini.